Tidak ada yang suka dengan perilaku egois. Paling tidak, hal itu menjadi sebuah cara pandang yang berlaku di masyarakat. Ketika ada yang menunjukkan sikap egois, maka serta-merta ada banyak cara pandang yang negatif ditujukan pada orang itu. Tapi, apakah benar mereka egois? Jangan-jangan kita sendiri menunjukkan perilaku egois itu, tapi di derajat yang berbeda. Simak uraiannya di live restoration serial video kali ini. Halo persahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Live Restoration serial video episode kali ini yang seperti biasa menemani akhir minggu Anda dengan menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri. Sebagaimana sudah sempat disinggung di awal video tadi, di episode kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang menyoroti sisi-sisi egois dalam diri kita. Sebelum memasuki bahasan inti, tentunya seperti biasa, saya juga tidak lupa mengajak Anda untuk subscribe dulu YouTube channel ini, Agus Kanalendra, kalau Anda belum subscribe, dan sambil aktifkan juga lonceng notifikasinya. Hal ini akan membantu Anda untuk nantinya update mendapatkan berbagai informasi setiap kali saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini. Baiklah, sekarang kita mulai bahasannya. Apa yang muncul di benak Anda ketika mendengar kata egois? Sangat mungkin ada berbagai label tidak menyenangkan yang kita lekatkan pada istilah yang satu ini. Betul? Bahkan boleh dikatakan secara umum kita tidak suka keberadaan orang-orang egois. Bahkan boleh dikatakan secara umum kita tidak suka keberadaan orang-orang egois. Tapi pertanyaannya adalah jangan-jangan kita sendiri menjadi perlambang dari sikap egois itu. Egois biasanya diartikan sebagai sikap yang hanya peduli pada kepentingan sendiri. Nah, sekarang ketika kita mengatakan orang lain egois karena orang itu tidak bersedia membantu kita atau tidak bersedia memenuhi kebutuhan kita, maka jangan-jangan kita sendiri sedang menjadi orang egois itu tapi di derajat yang berbeda. Ternyata kita sama saja dengan orang yang kita sebut egois tadi, bedanya adalah kita sedang menempatkan diri sebagai korban di situasi ini, yang bisa jadi menjadikannya egois kuadrat. Kalau begitu, apa definisi dari egois ini? Atau kapan kita bisa mengatakan seseorang menunjukkan perilaku egois? Jujur saja yang satu ini akan sulit untuk dijawab. Memang satu hal yang paling mendasar, seseorang bisa dikatakan egois karena ia lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak. Hal ini menjadikan munculnya definisi bahwa egois itu adalah ketika kepentingan seseorang didahulukan lebih dari kepentingan orang banyak. Tapi apakah benar lagi-lagi itu yang disebutkan egois? Jangan-jangan yang terjadi di sini pun adalah ego orang banyak yang kemudian kalah oleh ego satu orang. Sehingga lagi-lagi hal ini menjadikan munculnya egois di derajat yang berbeda. Karena demikianlah kekuatan dari sudut pandang. Apa yang kita anggap benar bisa jadi orang lain anggap salah. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga dengan perilaku orang-orang yang sedang disebut egois ini. Mereka sedang menampilkan satu sikap yang menurut mereka benar dan mereka menganggap sikap orang lain salah atau berlebihan adanya. Bisa jadi ia juga merasa orang lain itu egois terhadap dirinya. Dalam video kali ini saya tidak akan membicarakan mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang menjadi definisi sebenarnya dari egois. Saya sendiri juga tidak berhak menegaskan apa definisi egois yang sebenarnya. Tapi satu hal yang bagi saya cukup membantu menegaskan definisi dari egois ini adalah satu petunjuk yang diberikan oleh salah satu guru kehidupan saya dulu, yaitu ketika ada kesepakatan yang terlanggar. Di masyarakat kita sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak ubahnya menjadi sebuah norma kolektif. Ketika ada orang yang melanggar norma kolektif itu hanya untuk memenuhi kepentingannya, maka itulah yang oleh salah seorang guru saya dulu disebut sebagai egois. Lagi-lagi definisi itu pun belum tentu mewakili definisi sebenarnya dari egois, tapi paling tidak cukup bisa menjadi sebuah kata bantu. Saya pribadi mendefinisikannya secara sederhana, bahwa definisi dari egois muncul ketika kita tidak bersedia untuk memahami orang lain. Ketika ada seseorang yang menunjukkan perilaku yang kita anggap egois dan kita tidak bersedia memahami apa yang menjadikan ia menampilkan perilaku itu, maka saat itu bagi saya kita juga sedang menampilkan perilaku egois itu sendiri meskipun di derajat yang berbeda. Bukan berarti kita menyetujui atau bukan berarti kita membiarkan, tetapi paling tidak kita memahami. Beranjak dari pemahaman inilah harapannya kita bisa merumuskan solusi yang lebih membawa perubahan. Karena kita memahami apa yang melatari seseorang melakukan sesuatu, harapannya adalah kita juga memahami bagaimana mencegah mereka melakukan hal itu di kemudian hari. Demikianlah kesimpulan dari episode kali ini, kesimpulan sederhana yang agak menggantung memang, tapi saya serahkan pada Anda untuk menyimpulkan dari apa definisi egois dari sudut pandang Anda.
Yang jelas, bahan renungan saya angkat dan sajikan adalah bahwa jangan-jangan ketika kita menuding orang lain egois, kita sendiri sedang menjadi orang egois itu namun di derajat yang berbeda. Maka mari menghindarkan diri dari sikap itu dengan cara memahami. Ingat, sebagai manusia kita semua punya hawa nafsu, dan seburuk-buruk hawa nafsu adalah ketika kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Dengan kita menuding orang lain egois, jangan-jangan kita sedang merasa diri kita lebih baik dari mereka, lebih suci dari mereka. Dan bukankah itu menjadi sebuah hawa nafsu yang terselubung? Itu yang saya katakan menjadi tindak lanjut dari egois di derajat yang berbeda. Sekian perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya minggu depan. Ingat, subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra. Kalau Anda belum subscribe, sambil aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu dimanapun Anda berada bersama mereka yang Anda kasihi.